Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Bab yang akan dipelajari adalah statistik inferensial, yaitu uji hipotesis distribusi binomial. Akan diampu oleh Yoyon Indrajoni. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita belajar, diharapkan kita mampu memahami uji hipotesis distribusi binomial. Sebelum kita memasuki uji hipotesis binomial, ada baiknya kita menjelaskan sedikit tentang populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan unsur yang memiliki karakteristik yang sama. Perumusan populasi dapat diberikan secara umum, misalnya populasi yang terdiri dari semua siswa pada sebuah kabupaten, kemudian populasi yang terdiri atas semua produk, misalnya produk minuman atau produk makanan, itu bisa dikatakan sebagai kategori populasi. Nah, untuk mengukur karakteristik dari populasi secara tepat, kita harus melakukan observasi atau pengukuran terhadap semua unsur populasi tanpa pengecualian. Observasi ini dikenal dengan istilah sensus. Namun, kendala dari sensus itu, dia memiliki biaya yang besar dan lama waktu yang diperlukan. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang bisa merumuskan itu semua yang dikenal dengan metode sampling dalam statistika. Nah, dalam statistika dikenal menaksir karakteristik dari suatu populasi. Nah, diukur menggunakan karakteristik yang dikenal dengan nama istilah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang idealnya diambil secara acak. Acak di sini adalah semua unsur dalam populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Contoh populasi dan sampel. Populasi misalnya nilai semua siswa SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, sementara sampelnya adalah nilai kelas 12 MIPA SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Kemudian contoh kedua, satu keranjang buah apel, maka sampelnya adalah 5 buah apel dari keranjang tersebut. Hipotesis ada beberapa macam, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan logis yang dibuat berdasarkan suatu kejadian dan teori-teori. Hipotesis penelitian dianggap benar dan diterima secara logika, tetapi hanya bisa dipandang sebagai dugaan sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan mengenai parameter dari populasi yang didasarkan pada statistik dari sampel. Populasi ini dinyatakan dalam H0 dan H1 serta dilakukan pengujian secara statistik terhadap hipotesis tersebut. Kita lanjut langkah-langkah pengujian hipotesis. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan parameter yang akan diuji. Parameter yang diuji biasanya proporsi, rata-rata, dan ukuran parameter yang lainnya. Kemudian, terjemahkan dugaan penelitian ke dalam pasangan hipotesis statistik H0 dan H1. Kemudian, kita tentukan taraf nyata atau alfa yang akan digunakan. Nah, penentuan taraf nyata bisa bervariasi, namun taraf nyata yang umum dipakai adalah 0,05 atau 5%. Dan bisa juga digunakan 0,01 atau 1%. Nah, bilangan ini menunjukkan peluang untuk melakukan kekeliruan untuk menolak H0 yang seharusnya diterima, atau kekeliruan dalam menerima H0 yang seharusnya ditolak. Sehingga jika alfanya misalnya adalah 5%, artinya peluang melakukan kekeliruan itu hanya 5%. Dan nilai kepercayaan atau keyakinan bahwa kesimpulan yang dibuat itu sesungguhnya adalah 95% benar.
Kemudian kumpulkan data melalui sampel acak N. Ya, kita kumpulkan data melalui sampel acak N. Kemudian pilih uji statistik yang tepat. Uji dipilih statistik yang tepat, ujinya apa? Kemudian tentukan daerah dan titik kritis pengujian. Nah, daerah ini biasanya ditentukan oleh alfa. Daerah kritis merupakan wilayah untuk menolak H0. Sedangkan titik kritis merupakan batas, ya, batas pemisah untuk menolak atau menerima H0. Posisi titik kritis tergantung pada hipotesis penelitian. Jika H1 menunjukkan dugaan tentang adanya perbedaan dan daerah titik kritis, nah titik kritis di dua sisi maka dikenal dengan pengujian dua belah pihak. Kemudian kita lakukan pengujian untuk menolak atau menerima H0. Ya, pengujian ini dengan cara mencari nilai peluang kekeliruan untuk menolak H0. Jika uji statistik menghasilkan nilai peluang yang berada di daerah kritis, maka tolak H0. Adapun jika uji statistik menghasilkan nilai peluang yang berada di luar daerah kritis atau berada di daerah penerimaan, maka kita terima H0. Selanjutnya terakhir, kita ambil kesimpulan statistik. Nah, kesimpulan yang menolak H0 pada alfa sama dengan 0,05 dikatakan sebagai pengujian yang signifikan. Ya, dan jika pada alfa sama dengan 0,01, hasil pengujiannya ya bisa kita katakan sangat signifikan. Kita lanjut pengertian dan prosedur uji binomial. Uji binomial adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis suatu peluang populasi yang terdiri dari kelompok kelas. Nah, pada penarikan kesimpulan terdapat prosedur untuk menentukan hipotesis binomial, diantaranya. Ya, pertama kita menentukan hipotesis. Pertama, uji dua pihak. Ya, ada H0, ya, P sama dengan P0, kemudian ada H1, P tidak sama dengan P0. Kemudian uji satu pihak sebelah kanan, ya, berarti H0 P kurang atau sama dengan P0, atau H1 P besar dari P0. Uji satu pihak di kiri, ya, H0 P besar sama P0, ya, atau H1 P kurang dari P0. Nah, kemudian kita menentukan tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi ini adalah taraf nyata, yang dikenal dengan taraf nyata adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan peluang untuk melakukan kekeliruan menolak H0 yang seharusnya diterima atau menerima H0 yang seharusnya kita tolak. Kemudian menentukan distribusi binomial. Biasanya rumus yang digunakan adalah, ya, sigma K dari 0 sampai X, ya. Ini CNX, ini sebenarnya adalah rumus distribusi binomial. Nah, rumus ini kita gunakan nanti berapa nilainya, nanti akan kita jumlahkan, ya. Nah, itulah rumus yang akan kita gunakan. Kemudian baru kita mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, terlebih dahulu perlu ditentukan kriteria uji setelah perhitungan distribusi binomial. Nah, selanjutnya jika P-nya kurang dari alfa, maka H0 kita tolak. Dan jika P besar sama dengan alfa, maka H0 kita terima. Setelah kriteria uji didapat, ya kita dapat menentukan kesimpulan bahwa uji hipotesis pada suatu kejadian dapat diterima atau ditolak. Ya. Nah, untuk memahami konsep pembelajaran kita pada hari ini, perlu kita menanyakan apa sih yang kamu ketahui tentang tingkat signifikansi. Nah, tolong dijelaskan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan soal, sebaiknya kita pahami dulu langkah-langkah yang kita pelajari pada hari ini.
Sukses untuk kita semua, selamat belajar siswa sekalian. Semoga ada manfaatnya, terlebih dan terkurang. Dan mohon maaf, disudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.